Terima kasih banyak Pak Wid atas presentasinya, sangat memberi inspirasi buat seluruh anggota Patelki di seluruh Indonesia. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di tempat kami, lebih dari 40 pertanyaan yang masuk via Zoom dan sekitar 5 pertanyaan via YouTube. Akan kami pilih untuk beberapa pertanyaan yang karena waktunya terbatas. Pertanyaan pertama dari Eka Andrianto dari DPW Sulawesi Tenggara. Beberapa hari yang lalu di media TV nasional ada pernyataan pakar epidemiologi tentang penghapusan laboratorium dari struktur Kementerian Kesehatan yang terjadi sejak tahun 2006. Hal itu dimaklumi karena Patelki masih di masa transisi. Pertanyaannya Pak, sejauh mana pengakuan profesi ATLM di dalam struktur Kementerian Kesehatan? Terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih Bapak Eka dari Sulawesi Tenggara. Apresiasi rekan-rekan di Putra, ternyata aktivitas sosialnya juga sangat tinggi di era pandemi COVID-19 ini. Terkait dengan pertanyaan Pak Eka, bagaimana profesi kita di struktur atau di pemerintahan? Sejak 2015, Patelki sebenarnya sudah banyak berperan memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan keberadaan profesi kita. Proses terus berlangsung dan sangatlah panjang, sehingga ini memerlukan kesabaran. Tetapi sesungguhnya profesi kita sudah sangat mendapat apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Di 2018 kita mendapat piagam penghargaan sebagai organisasi profesi kesehatan yang memiliki aktivitas nasional paling tinggi di antara OP-OP nakes yang lainnya. Yang kedua, terkait dengan pernyataan atau beberapa video yang viral beberapa hari belakangan ini terkait dengan laboratorium itu menjadi titik lemah, itu memang secara fakta sudah kita ketahui sejak struktur Kementerian Kesehatan memang berubah. Memang hal itu menjadi bagian yang mana dulu Patelki punya Dewan Penasehat Nasional itu Kapus Labkes, tapi kemudian struktur itu tidak ada di pemerintah lagi, Kapus Labkes di Kementerian Kesehatan, sehingga seakan-akan kita kehilangan induk gitu ya, termasuk Balai Labkes, BBLK mungkin juga merasakan hal yang sama. Tetapi kita tidak putus asa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dengan adanya pandemi corona ini ada hal yang positif yang kita bisa ambil, bahwa dunia laboratorium semakin nyata dibutuhkan, tidak bisa dihilangkan fungsinya dan perannya harus muncul kembali, dan pernyataan ahli epidemiologi itu mensupport kita. Oleh karenanya Patelki Dewan Pimpinan Pusat dalam sebulan ini melakukan advokasi bersama teman-teman OP yang lain langsung ke Menteri Kesehatan, bahwa kita menyampaikan keluhan-keluhan yang ada terkait juga kenapa sampai sampel ribuan jumlahnya ngantri di laboratorium. Itu tentu karena fasilitas yang tersedia belumlah ada, dan ini kami sampaikan direspon secara positif oleh Menteri Kesehatan, sehingga kalau Bapak Ibu membaca SK Menkes yang terkait dengan penetapan bahwa COVID-19 menjadi salah satu penyakit akibat kerja oleh Menteri Kesehatan telah ditetapkan beberapa hari yang lalu. Yang kedua, kita juga memiliki standar profesi baru yang baru ditandatangani tanggal 15 Mei kemarin. Jadi standar profesi kita sudah ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 15 Mei. Nanti teman-teman akan kita bagikan dokumen tersebut, dan mungkin sudah bisa diakses barangkali di websitenya Kemenkes. Yang ketiga, hari kemarin kepada Menteri Keuangan, kita juga audiensi melalui virtual meeting bahwa organisasi profesi itu memiliki peran yang harus dipertimbangkan dari sisi ekonomi. Kami menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa Patelki saat ini mencermati upaya pemerintah itu sudah sangatlah maksimal bagaimana mengendalikan penyebaran. Tetapi fakta yang ada dengan
banyaknya sampel yang belum tertangani di laboratorium membutuhkan dukungan dari Kementerian Keuangan, sehingga ketika pemerintah berupaya atau ingin mulai melonggarkan PSBB di era yang baru, new normal, Pak Telki menyampaikan masukan agar Menteri Keuangan mensupport, mendukung dari sisi anggaran ke depan untuk peningkatan tes, untuk pengembangan pelayanan laboratorium, supaya menjadi salah satu prioritas. Sehingga nanti advokasi kita ke Menteri Kesehatan dan juga ke Kementerian Keuangan ini akan menjadi titik temu. Nah, ini kira-kira kepada Pak Eka, terima kasih. Ini bagian yang penting. Mohon rekan-rekan di wilayah dan di cabang juga melakukan advokasi sesuai tingkatannya ke Dinkes Provinsi, ke Dinkes Kabupaten, ke stakeholder kita. Kami yakin nanti kita semua akan mendapatkan manfaat yang besar, tapi perlu kesabaran, perlu tetap optimis. Jadi jangan sampai kita memberi pernyataan Indonesia terserah. ATLM harus bangkit, ATLM harus berani menyatakan kita tetap melawan COVID. Kita tetap harus bersatu untuk mencegah penularan itu terjadi. Demikian Pak Miswar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wid. Satu pertanyaan lagi. Bagaimana peranan Pak Telki? Kita baru dengar ada yang disebut kompak. Apa peranan Pak Telki pada kompak tersebut? Terima kasih Pak Wid. Ya, baik. Kompak itu sebetulnya singkatan dari koalisi organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Jadi kami beberapa organisasi profesi termasuk Patelki, totalnya sekarang ada 13 dan itu bergabung bersama-sama. Tujuan dari koalisi organisasi dan asosiasi kesehatan ini adalah akan menjadi mitra bagi pemerintah dengan DPR pula, supaya kita bisa punya kesempatan memberikan masukan. Berjalan sendiri-sendiri sangatlah lemah. Oleh karena itu kita bersama-sama bergandeng tangan. Kekompakan itu membuat kita didengar, kita diperhatikan, dan kita sudah juga di dalam kompak itu ada wakil Ketua Komisi 9 DPR yang terus memperhatikan terkait dengan keluhan-keluhan kita. Dan ini merupakan upaya Pak Telki bersama organisasi-organisasi kesehatan supaya kita tidak terpecah-pecah, tidak sendiri-sendiri, tapi kita bersatu termasuk asosiasi dinas kesehatan di situ juga ada. Sehingga linknya bisa lebih luas. Nah itu kira-kira peran Pak Telki apa? Pak Telki punya peran yang sangat besar. Karena salah satu program yang kita usulkan adalah bagaimana Pak Telki bisa berkontribusi mencermati, contohnya adalah metode pemeriksaan yang ada sekarang. Produk tes rapid yang ada di masyarakat sekarang begitu bervariasi. Maka Pak Telki mengambil peran di situ, memberikan satu program bagaimana Pak Telki bisa mendata, bisa mencermati, bisa mengkaji dari berbagai aspek, sehingga nanti Pak Telki punya rekomendasi, oh yang mana sih produk yang mana yang paling layak untuk direkomendasikan. Nah itu salah satu peran Pak Telki. Dan yang kedua, kita tetap berkontribusi secara kemanusiaan ini. Dan Bapak Ibu, sebentar lagi kami dari DPP akan juga menyampaikan himbauan ke teman-teman DPW dan DPC. Kompak akan kita dorong koalisi ini sampai ke level provinsi dan kabupaten. Jadi mungkin tidak lama lagi rekan-rekan di cabang dan di wilayah mendapat surat edaran dari Kompak, dari DPP Pak Telki, supaya di level provinsi dan di level kabupaten ada kegiatan kerjasama meneruskan ini, karena kekuatan kita harus dibangun semua level. Demikian Pak Miswar, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wid atas jawaban dari pertanyaan dan presentasinya. Karena waktu sangat terbatas, kita akhiri sesi Pak Wid hari ini. Terima kasih Pak Wid. Terima kasih Pak Miswar. Terima kasih banyak Prof atas presentasinya, banyak insight yang kita dapat terkait vaksin dan peran saintis di era pandemik ini. Ada banyak pertanyaan Prof, saya akan bacakan beberapa yang related. Tadi Prof sudah menjelaskan terkait herd immunity sebenarnya Prof ya. Ini pertanyaan dari Dewi dari Ciamis. Bagaimana cara kita menyampaikan
sebagai seorang saintis terkait herd immunity ini agar jika saintis kita semua ditanyakan bisa mendapatkan jawaban yang lebih bijak kepada masyarakat. Ya, jadi kita mesti tadi menceritakan bahwa herd immunity yang penting adalah sebagian besar orang itu kebal dan tujuannya adalah memutuskan rantai penularan. Ya, jadi kalau sebagian besar penduduk katakanlah di Ciamis, katakanlah penduduknya misalnya 1 juta, ya, nah 700.000 orang itu udah kebal, sehingga kalau ada misalnya ada pendatang nih yang mudik dari Jakarta bawa virus misalnya, nah karena penduduknya sudah kebal, maka diharapkan dia tidak akan menularkan ke orang lain. Ya, jadi rantai penularannya akan diputus. Ya, tentunya kekebalan herd immunity itu harus dipastikan juga, harus dicek. Itu salah satu kegunaan dari dilakukannya RDT, ya, screening dengan serologi, itu sebenarnya untuk melihat status kekebalan dari masyarakat yang bersangkutan. Tidak hanya untuk mencari kasusnya, tapi juga melihat status kekebalannya. Karena kan yang diperiksakan IgG dan IgM. Baik, terima kasih Prof. Menyambung tadi terkait herd immunity, tentunya dibutuhkan pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan antibody. Menurut Prof tadi, Prof sempat menjelaskan ada beberapa rapid test yang bagus. Apakah bisa diinformasikan? Yang kedua, beberapa cross reactivity pada ibu hamil ini tinggi. Ini pertanyaan dari Uti Lestari dari Jakarta Utara, Prof. Oke, saya tidak dalam posisi untuk menyebutkan merek, nanti dibilang kampanye nih. Karena ada beberapa merek dari perusahaan-perusahaan besar pun sekarang sedang mulai masuk di Indonesia yang mengklaim memiliki sensitivitas 90% lebih dan juga spesifitas juga 90% lebih. Memang karena uji, jadi RDT ini, serologi ini sebetulnya adalah uji screening. Jadi kalau screening memang harusnya punya sensitivitas yang tinggi. Tapi pada kenyataannya banyak yang sudah dijual di pasaran cuma 70% atau bahkan katanya ada yang cuma 40% sensitivitinya. Jadi sulit untuk mempercayai, ya, hasilnya. Nah, itu yang agak tanda petik berbahaya kalau kita menggunakan. Cuman saat ini memang kita dibanjiri oleh lebih dari 100 tes. Kita nggak tahu mana yang bagus, mana yang enggak kan kalau sudah karena namanya juga donasi kebanyakan. Jarang yang komersial. Nah, kami di Eijkman baru akan mulai melakukan validasi terhadap beberapa tes yang sudah diklaim. Ya biasalah, kecap selalu nomor 1 ya. Jadi kita mesti memastikan itu. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Kita tunggu hasil validasinya Prof ya, mudah-mudahan bisa dipublish ke depan ke publik. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Laila Sari. Kita tahu Eijkman udah melakukan sequencing Prof ya, full sequence dari genom virusnya. Apakah sequence virus yang ditemukan oleh Eijkman ini akan ada kendala terkait dengan pemeriksaan atau mempermudah penemuan vaksin? Ya, saat ini kami sudah punya 7 yang disubmit oleh Eijkman, kemudian 2 oleh UNER yang whole genome sequence, ya. Beberapa juga disubmit oleh Litbangkes dan juga oleh UPH, oleh MERIN, Motariadi Institute. Tapi yang 2 terakhir itu belum lengkap, jadi belum whole genome sequence. Nah, dari whole genome sequence yang sudah masuk, ada 7 plus 2 dari 9. Kita melihat bahwa walaupun itu sama-sama dari Indonesia, juga ternyata tidak 100% sama gitu ya.
Tapi intinya dari situ kita bisa melihat perbedaan satu sama lain dan juga melihat samanya di mana. Jadi kita memilih nanti bagian yang conserve, yang sedapat mungkin bisa mewakili virus yang ada yang bersirkulasi di Indonesia. Makanya kami masih berupaya mengumpulkan sequence dari virus yang diperoleh dari luar Jakarta, terutama luar Jawa. Nah, nanti kita akan mendapatkan informasi yang lebih akurat, protein yang mana yang paling bagus, yang bisa mewakili virus-virus yang ada di Indonesia. Sebenarnya bukan mempersulit, tapi justru mempermudah pembuatan vaksin. Hanya kita butuh waktu sedikit, jadi agak mundur sedikit. Ya. Insya Allah kami cuma dikasih waktu cuma 12 bulan. Kalau WHO kasih 18 bulan, kita cuma dikasih waktu 12 bulan. Ya, mudah-mudahan bisa terlaksana. Terima kasih. Baik, Prof. Ada satu pertanyaan lagi, Prof. Kita tahu waktu virus SARS-CoV-2 ini mirip dengan MERS-CoV dan SARS-CoV pertama, Prof. Tapi kenapa pengembangan vaksinnya tidak mudah gitu, Prof? Apa kira-kira kendala dalam pembuatan virusnya ini, Prof? Vaksinnya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sebetulnya kalau lihat dari negara-negara lain, mereka cukup cepat ya, bahkan saking cepatnya sehingga timbul tanda tanya, jangan-jangan mereka udah tahu duluan sebelum wabah mulai. Tapi dengan teknologi yang ada memang sangat dimungkinkan bahwa kita dalam waktu relatif lebih singkat bisa mengembangkan virusnya. Nah, kendalanya adalah saat ini kan beberapa sudah masuk uji klinis. Ternyata respon imunnya tidak selalu sesuai dengan yang diinginkan, dan walaupun ada respon imun jadi mengembangkan antibodi, tetapi belum tentu antibodi itu sifatnya protektif. Nah, itu masih butuh waktu lama untuk mendapatkan calon virus. Karena pendekatannya sebetulnya ada dua. Satu ditujukan kepada protein spike-nya, yang tadi sudah saya gambarkan. Yang kedua ditujukan kepada nukleokapsidnya, jadi protein yang membungkus mRNA-nya. Jadi pendekatannya kalau yang ditujukan kepada spike proteinnya, diharapkan bahwa antibodi itu akan menghambat nempelnya virus ke reseptor. Tapi kalau yang ditujukan ke protein nukleokapsidnya, diharapkan bahwa antibodi itu akan menghambat rilis dari RNA-nya ke dalam sel hostnya, sehingga virusnya tidak akan replikasi. Nah, itu yang masih harus diuji, karena kalau yang pendekatan pertama berarti kan antibodinya harus berada di luar sel, ya, di saluran pernafasan. Kalau yang pendekatan kedua, antibodinya harus bisa masuk ke dalam sel, karena rilis dari mRNA itu terjadi di dalam sel. Setelah virusnya masuk ke dalam sel, baru kemudian nukleokapsidnya terbuka. Jadi kelihatannya memang masih cukup panjang perjalanannya. Iya, Prof. Butuh waktu 12 bulan, Prof. Ya. Ini pun sudah sangat singkat, Prof. Ya, dibanding negara lain WHO yang menentukan, Prof. Ya. Ya, ini udah lewat 2 bulan nih. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Pertanyaan banyak sekali yang masuk, tapi waktu sangat terbatas. Harapannya mungkin pertanyaan yang masuk akan kita tampung semuanya. Nanti akan kita coba rangkum dari jawaban pertanyaan tersebut. Terima kasih, Prof. Atas presentasinya. Terima kasih banyak Bu Endang atas presentasinya. Ada banyak pertanyaan yang masuk di sini, Bu. Silakan. Saya akan bacakan beberapa yang related dengan presentasi Ibu Endang hari ini. Yang pertama adalah terkait
dalam era pandemi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan pemimpin yang ego dan tidak menerima saran. Bagaimana strategi atau saran dari Bu Endang untuk menghadapi pemimpin yang seperti ini? Ya, jawab saya satu, kita tidak bertanggung jawab atas sikapnya orang lain, kita hanya bertanggung jawab atas sikap kita sendiri. Ketika kita melihat pemimpin yang seperti itu, lalu kita sendiri merasa tertekan, kenapa pemimpin saya seperti itu, lalu kita mengeluh dan kita tidak melakukan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan, suatu saat kita akan menyesal kok. Suatu saat kita akan mengatakan bahwa karena pemimpin saya buruk, maka saya juga menjadi buruk. Oh, apakah begitu? Tidak. Seburuk apapun pemimpin kita, sikap kita, respons kita adalah tanggung jawab kita sendiri, bukan tanggung jawab pimpinan kita. Jadi di dalam keadaan yang terburuk sekalipun, tetap lakukan yang terbaik. Seperti usulannya David Minder tadi itu, tetap bersyukur bahwa kita dapat kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Kita suatu hari akan merasa berterima kasih bahwa kita tuh dicemplungkan di dalam keadaan seperti ini ketika seluruh dunia kecemplung. Nggak ada satupun manusia di dunia ini tidak kecemplung. Kita semua kecemplung. Tapi bagaimana kita keluar dari keterpurukan ini, itu bukan tanggung jawab orang lain, itu tanggung jawab kita sendiri. Jangan pernah menunggu orang lain yang menolong kita. Tolonglah diri sendiri. Gitu barangkali. Terima kasih Bu Endang. Pertanyaan yang lain dari Esther Sri Widayati. Kita tahu sekarang ini banyak sekali berita-berita atau isu-isu bahwa mengatakan bahwa virus ini sepertinya akan berkepanjangan, tidak hanya di era pandemi ini aja dalam waktu singkat, tapi akan berlangsung terus-menerus. Sebagai seorang pemimpin, bagaimana strategi untuk menenangkan atau memberikan informasi ke orang lain yang dalam menyikapi hal informasi tersebut? Silahkan. Ya. Kalau kita lihat dengue sebenarnya juga sama seperti itu. Dengue itu waktu itu katanya 5 tahun sekali dia akan datang. Kenyataannya apa? Sekarang setiap hari kita berhadapan dengan kasus dengue, tidak menunggu musim. Setiap saat kita ketemu dengan pasien dengue dan kita ya tenang-tenang aja, kita tahu apa yang kita mesti lakukan untuk mencegah. Jangan sampai di rumah itu ada jentik. Jangan sampai kita memberi kesempatan kepada nyamuk dengue untuk berkeliaran. Itu kita tahu caranya. Sama halnya seperti sekarang. Kita tahu bahwa ketika kita menggunakan masker, kita menjaga jarak, kita banyak mencuci tangan, kita melakukan semua upaya-upaya higienis. Dan di tempat kerja juga kita seperti itu. Kita tahu bahwa kalau kita seperti itu, kita tidak akan tertular. Jadi kalau kita sudah tahu itu, kita lakukan saja apa yang terbaik. Memang betul, kita jangan berpura-pura bahwa wabah itu akan segera hilang. Barangkali tidak. Mungkin wabah ini akan lama ada di sini. Jadi kita siap-siap untuk terus melakukan yang terbaik. Kita hadapi saja realitas bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan segera mereda. Kita mempersiapkan diri dan kita yang bersikap higienis. Baik, terima kasih Bu Endang. Beberapa di antara kita ini kadang-kadang ada di antara sesuatu yang bingung Bu Endang. Yang ini pertanyaan dari Joko Purwanto terkait dengan pekerjaan ATLM itu sangat berisiko tinggi, tapi kita juga harus memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan pemeriksaan yang kita lakuin. Nah, tentunya kita memerlukan balancing untuk hal ini. Nah, bagaimana trik untuk seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang tepat pada saat menjaga keseimbangan ini, Bu? Terima kasih. Ya. Jadi memang itu yang dihadapi sekarang petugas kesehatan. Makanya kita juga melihat bahwa petugas kesehatan di seluruh dunia itu mendapatkan perhatian dan apresiasi yang amat tinggi, mendadak ya. Tiba-tiba mendapat apresiasi yang sangat tinggi di seluruh dunia. Kalau kita lihat bagaimana mereka di Wuhan ketika wabahnya mereda, lalu petugas kesehatan itu boleh pulang setelah berbulan-bulan mereka ditahan di rumah sakit, di karantina di rumah sakit. Bagaimana masyarakat menyambut mereka, gitu ya. Karena memang risikonya sangat tinggi, termasuk kita di laboratorium ya, terutama Anda-Anda yang ada di garda depan, Anda-Anda yang memimpin orang-orang yang ada di garda depan. Jadi tadi ada beberapa hal yang sudah dianjurkan oleh WHO, saya pikir itu anjuran-anjuran yang bagus sekali, misalnya tentang mentandem orang, menggilir orang, lalu mengistirahatkan orang,
membuat mereka tidak terus-menerus terekspos oleh stres, tetapi secara bergilir terekspos oleh stres. Lalu berikan mereka kelengkapan yang memadai. Misalnya seperti APD-nya, seperti vitaminnya, gizi yang baik. Ya, itu tentu akan ada pengorbanan di sisi kita, di sisi laboratorium akan ada pengorbanan. Tetapi sekali lagi, pemimpin itu selalu harus memiliki skala prioritas. Ketika pemimpin itu tidak memikirkan kesejahteraan, dalam hal ini adalah pengamanan dari para subordinatnya, maka mereka akan terdemotivasi. Nah, motivasi itulah yang paling penting untuk dibangkitkan. Jadi semua orang yang bekerja dengan penuh bahaya itu perlu diberikan keyakinan bahwa kita ada di dalam profesi yang melayani orang lain. Ketika kita memasuki profesi ini, kita bangga, kita merasa bersyukur bahwa kita bisa melayani orang lain. Nah, inilah saatnya kita membuktikan bahwa memang jiwa kita adalah jiwa melayani orang lain. Bahkan ketika kita harus mengorbankan kenyamanan, keamanan diri sendiri. Motivasi itu yang paling penting. Baik, terima kasih Bu Endang. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi sepertinya kita nggak bisa membacakan semuanya karena waktu terbatas. Sebagai penutup, kami berharap Bu Endang bisa memberikan motivasi buat kita semua sebagai rekan-rekan yang berjuang di lapangan. Mohon memberikan motivasi buat teman-teman. Silahkan Bu Endang. Ya, satu hal yang bagus yang saya sekarang lihat itu adalah bahwa tiba-tiba di media itu sudah muncul istilah ATLM. Dulu kita nggak pernah dengar loh ATLM. Apa muncul di koran Kompas, apa muncul di majalah-majalah yang umum. Nggak pernah dengar. Sekarang kita mulai dengar. Sekarang kita mulai lihat bahwa masyarakat itu mengapresiasi apa yang dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh Anda di balik layar. Kita ini orang-orang yang nggak muncul. Perawat itu kan langsung ketemu pasien, dokter langsung ketemu pasien. Kita ini memberikan hasil pemeriksaan. Tapi jangan pernah lupa, 60% dari, bahkan katanya lebih dari 60%, 60% dari keputusan-keputusan medis yang dilakukan oleh dokter itu tergantung pada hasil lab. Itu sudah terbukti di seluruh dunia. Jadi kalau 60% kita ini benar, maka 60% keputusan dokter itu sudah benar. Dan kita tidak perlu pujian-pujian untuk itu, tapi kita tahu bahwa kita itu berkontribusi di situ. Itu hal yang lebih menyenangkan ketimbang kita harus dapat mungkin tunjangan yang besar atau pujian yang luar biasa. Tapi kita tahu ya bahwa ini adalah kontribusi kita. Ya, jadi saya pikir motivasinya adalah agar kita juga terus menyuarakan tentang peran orang-orang di belakang layar di laboratorium ini di media sosial atau media berita apapun, bahwa ada orang-orang di belakang layar yang 60% keputusan medisnya dokter itu tergantung kepada mereka. Terima kasih banyak Bu Endang. Terima kasih banyak atas motivasi buat kita semua yang berada di lapangan. Semoga Bu Endang sebagai penasihat dapat tetap sehat dan terus memberikan dorongan buat kita semua. Amin. Terima kasih Bu Endang. Kita akan lanjutkan ke presentasi berikutnya. Terima kasih Bu Endang. Terima kasih Pak Entuy atas presentasinya, banyak insight. Saya yakin buat rekan-rekan, terutama buat institusi pendidikan, akan mendapatkan banyak insight karena banyak hal yang berbeda yang telah Pak Entuy sampaikan. Ada beberapa pertanyaan Pak yang masuk, sekitar 32 lebih pertanyaan yang masuk lewat Zoom dan beberapa via YouTube. Ya. Pertanyaan pertama ya dari Ibu Endang Nuraini dari Surabaya, Pak. Banyak mengapresiasi, sebenarnya kalau saya beberapa ini banyak mengapresiasi Poltekkes Bandung bisa melakukan pemeriksaan PCR untuk SARS-CoV ini. Jadi harapannya bisa menular ke kampus-kampus yang lain. Pertanyaannya, rekan-rekan ini pengen tahu teknisnya Pak. Gimana prosesnya, step by step-nya sampai Poltekkes Bandung terkait uji validitas dan koordinasi dengan Balitbangkes sehingga bisa melakukan pemeriksaan PCR sendiri di kampus. Silakan Pak.
Ya, tadi sebenarnya secara garis besar sudah saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya kita berangkat dari niat baik dan tanggung jawab kemanusiaan ya. Artinya kondisi lab kita juga tidak siap pakai sebenarnya, ada keterbatasan. Cuma kita memiliki lab dengan kami memiliki alat PCR, real time, SDM. Ya. Jadi modalnya kita udah itu, tapi kondisi labnya kan belum SL2. Ya, dari sana kita, saya dengan tim bekerja keras bagaimana supaya mendapatkan pendanaan. Nah, sehingga dari sana kita mulai berkoordinasi dengan Fatkesda Jawa Barat, dengan Dinas Kesehatan Provinsi, hingga kita akhirnya diraih itu oleh mereka. Karena mereka sangat senang sekali tatkala kita berkoordinasi dengan Labkes dan Dinas Kesehatan. Mereka sangat welcome sekali. Jadi seperti mendapatkan pasukan baru gitu ya, pasukan baru. Gitu. Jadi sangat welcome sekali. Sehingga mereka support ya, support penuh. Nah dari sana kita mulai menjajaki ini uangnya dari mana nih untuk upgrade BSL karena cukup mahal juga ternyata. Akhirnya saya melakukan advokasi yang terdekat dulu di Cimahi ya, karena posisi kita di Cimahi, sehingga saya advokasi ke wali kota. Saya langsung ekspos di hadapan wali kota terkait dengan rencana itu. Karena kapasitas pemeriksaan di Cimahi juga sangat terbatas diperiksa di Labkes. Labkes rata-rata sehari waktu itu hanya bisa memeriksa 144 untuk per hari se-Jawa Barat. Cimahi itu dia untuk yang tracer epidemiologi itu sekitar 500. Kemudian dia perlu punya pasien sekitar 6.000. Ini sampai kapan sampai selesainya gitu. Tatkala kami ekspos ke wali kota, langsung welcome tuh. Akhirnya ACC ngasih uang tuh ya untuk pengembangan lab BSL2. Saya yakin nanti di daerah-daerah ini juga sama. Sekarang anggaran itu kan semua difokuskan ke COVID-19 sebenarnya. Jadi pemerintahan anggaran-anggaran itu digeser semuanya itu. Digeser dan diorientasikan ke COVID. Ke COVID ya. Cuma sampai berapa miliar itu dari dana-dana yang ada, anggaran yang ada itu dikhususkan ke COVID gitu ya, ke sana. Nah itu jadi setelah itu saya berkoordinasi dengan Litbang karena ada beberapa teman juga, baik alumni maupun pengurus PATLP di sana. Saya coba kontak ketua pusatnya Bu Pipi, ya Bu Pipi, akhirnya diskusi, ya oke, jalan aja Pantu kan gitu. Kemudian kita masuk ke tim di pusat BNPB, mereka juga welcome. Akhirnya kita dimotivasi untuk segera bergerak juga ya. Kebutuhannya disupport. Jadi tatkala semuanya kita lakukan untuk COVID, ini semua komponen ini langsung bergerak. Ya. Kami juga membuka donasi, wah ini dari PATLP Jawa Barat, dari Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, langsung ngirim hazmat ya, APD dan lain-lain. Mahasiswa ya 10.000, 50.000 dia suruh situs akademika berpartisipasi. Alhamdulillah cepat terkumpul dana untuk membiayai tahap awal. Gitu. Nah itu mungkin ya, jadi walaupun kita tidak memiliki apa-apa, asal ada niat baik, ya untuk ini, insya Allah ada jalan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu secara sekilas sih pengalaman. Baik Pak Antwi, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya mungkin nyambung dengan yang tadi Pak. Apakah boleh melibatkan mahasiswa pada saat pelaksanaan pemeriksaan COVID-nya Pak? Itu kalau kita sebenarnya ada nanti mahasiswa itu yang magang sebenarnya, terutama yang mahasiswa di 4 tingkat akhir, karena kan dia harus memiliki kompetensi untuk deteksi molekular diagnostik. Ini pas sekali sebenarnya untuk mereka itu. Jadi memang tim teknis kita lebih banyak dosen dan instruktur, ada 1-2 yang mahasiswa, dan rencananya nanti juga menjadi proses magang untuk mahasiswa. Nanti kita dampingi itu dari mulai proses menerima sampel, proses ekstraksinya, kemudian proses deteksi PCR segala macam, sehingga mereka punya pengalaman yang real gitu ya. Kemudian bekerja dalam kondisi lab BSL2 itu kan akan berbeda dengan kondisi belajar di lab yang biasa-biasa aja. APD-nya, aspek biosafety, biosecurity-nya, jadi banyak proses pembelajaran yang dilakukan sebenarnya untuk mahasiswa. Jadi di sini nih poin pembelajaran seriusnya itu baik bagi dosen, instruktur maupun mahasiswa sebenarnya. Baik Pak Antwi, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi itu pertanyaan dari Makassar, dari Saudara Kaso ya. Kemudian sekarang pertanyaan lagi, saat ini kan Pak Antwi tadi menyampaikan di era pandemi ini kita banyak menggunakan media online untuk sarana pembelajaran. Nah, gimana menyiasati terkait dengan pembelajaran terkait dengan yang membutuhkan praktikal, Pak? Ya memang kalau untuk praktik ini harus hands-on ya, langsung. Tapi nanti karena kondisinya darurat seperti ini, jadi yang kita kembangkan adalah kemampuan aspek analitiknya. Jadi yang kita lakukan saat ini, mahasiswa itu
membuat atau mendownload video dari YouTube ya terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan yang menjadi topik praktek. Nah, kemudian setelah itu dosen memberikan lembar observasi untuk menganalisis critical point dari tindakan itu apa. Jadi dia melihat dari video, kemudian melakukan analisis, lembar observasi, ini critical point ini apa itu dari tindakan itu, kemudian diminta dia melakukan analisis, kalau ada kesalahan, tidak ada standar, segala macam. Paling itu. Nah, rencananya memang setelah pandemi selesai, untuk menguatkan aspek skill mahasiswa, sebelum lulus nanti rencana kita magangkan sebenarnya. Karena keterampilan kan nggak bisa secara online, tetap aja harus langsung ya, hands on ya. Baik Pak Antwi, ada satu pertanyaan lagi terkait dengan Pak Antwi tadi menyampaikan level pendidikan kita sudah dari D3, D4, ada master terapan, ke depan mungkin ada S3. Dengan adanya sistem pendidikan seperti ini, tentunya apakah ada potensi tidak akan overlap dengan profesi yang lain yang ada di laboratorium? Bagaimana bisa terutama terkait dengan beberapa keputusan yang harus dilakukan di lab? Silakan Pak Bantu. Ya, terima kasih. Sebenarnya kan kita sudah jelas menang merah ya aspek kompetensi antara kita dengan profesi lain di laboratorium. Kompetensi inti kita kan di bidang di kemampuan analitik teknisnya sebenarnya. Kalau mereka kan di aspek interpretasi diagnostiknya. Cuma nanti jangan ditafsirkan bahwa aspek kompetensi teknis atau analitik ini sebagai sebatas pelaksana, ya, hanya pelaksana aja enggak. Kemampuan analitik, kemampuan teknis harus sampai ke aspek harus kepada level konsultan, ya. Konsultan ya. Nah ini yang nanti dikembangkan untuk program studi S2 atau S3. Gitu. Jadi nanti penanggung jawab teknis untuk pemeriksaan itu ya jalurnya kita. Nanti setelah itu baru masuk ke konsultan secara klinisnya. Gitu. Jadi yang berdiskusi itu nanti lulusan S2 atau S3 dengan spesialis atau konsultan dari profesi yang ada di laboratorium gitu ya. Sekarang kan enggak ya, jenjangnya sangat timpang sekali. Lulusan D3 diskusi dengan konsulen gitu ya, itu enggak nyambung tuh akhirnya. Makanya harus disetarakan dulu aspek kemampuannya. Jadi sebenarnya benang merahnya sudah jelas. Tidak ada gray area sebenarnya. Tinggal nanti ini perlu dikuatkan dalam bentuk regulasi sebenarnya. Minimal permen kayak seperti perawat kan sama. Awalnya juga kondisinya seperti ini. Adanya penolakan dari para klinisi terkait gimana kalau perawat itu sampai ke S2, S3 gitu. Tapi terus saja dikukuhkan aspek kompetensinya, levelnya seperti apa segala macam itu kan dikuatkan dalam bentuk regulasi. Kalau sudah dikuatkan dalam bentuk regulasi, mau tidak mau ini harus diimplementasikan di pelayanan gitu, mengacu ke sana. Karena terkait juga nanti dengan karir sebenarnya, karir dan sistem penghargaan. Jadi kalau kita tidak menyentuh ke aspek advokasi, regulasi untuk leveling seperti ini, nanti orang akan malas sih. Kenapa? Kalau kerja di lab, orang tinggi-tinggi, tapi kerjanya tetap aja masih memipet kan gitu ya. Penghargaannya tidak ada. Mungkin itu yang harus dilakukan. Baik, terima kasih Bantui karena waktunya sangat terbatas, maka mungkin saya berharap dari Bantui sebagai penasehat mohon motivasi buat rekan-rekan seluruh ATLM seluruh Indonesia. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi intinya yang pertama terkait dengan pandemi COVID-19 ini, yang penting kita ada niat baik ya, dan tanggung jawab kemanusiaan kita punya modal nih, kompetensi kita, ya, dan juga lingkup pekerjaan kita. Saat sekarang profesi aja tidak cukup sebenarnya. Tapi yang terpenting adalah profesi plus peran. Karena tidak cukup profesi saya ATLM. Tapi yang dituntut itu perannya apa? Gitu. Peran itu mungkin nanti bisa bermacam-macam. Apakah dia sebagai perannya di lab sebagai tenaga teknis, atau dia perannya di pemerintahan sebagai advokator atau pengambil kebijakan atau di institusi pendidikan. Nah, itu perannya. Tapi profesinya ATLM gitu ya. Itu yang harus kita kuatkan, kedepankan adalah peran profesi kita ya di masyarakat, di pemerintahan, ya, dan di seluruh aspek kehidupan. Nah itu. Jadi akhirnya tidak cukup apa profesi Anda, tapi yang perlu dituntut apa peran dari profesi yang telah Anda miliki untuk masyarakat, untuk bangsa, dan untuk negara. Nah, mungkin itu kemudian yang terakhir,
Ini menjelang Idul Fitri ya, Pak Misbah, saya menyampaikan mohon maaf karena besok 1 Syawal. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbal minkum wa syamana wa syamatin. Kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Mentui atas presentasinya dan diskusi hari ini. Sangat banyak informasi yang telah kita dapat dari ketiga pembicara, dari keempat pembicara, mulai dari Pak Widodo, Prof. Abid, Ibu Endang, dan Pak Mentui. Sebagai penutup, saya merangkum dari beberapa dari keempat pembicara. Yang pertama, profesi ATLM merupakan profesi yang sangat aktif di era pandemi, menentukan diagnosis dan sangat aktif sebagai ujung tombak untuk diagnosis COVID ini. Profesi ATLM adalah profesi pemberani yang disertai dengan soft dan hard skill terampil di bidang laboratorium medik, mulai dari sampling hingga melakukan pemeriksaan laboratorium. Tidak hanya di laboratorium, ATM juga aktif dalam pengabdian masyarakat dan sebagai pemimpin organisasi baik di profesi, di laboratorium, dan di kampus. Ini sangat membantu masyarakat secara umum. Kemudian sains berperan penting, mulai dari penentuan pola transmisi, sequence virus, teknik deteksi virus, dan termasuk pembuatan vaksin dari virus. Untuk itu, saintis perlu dan mampu mengkomunikasikan beberapa istilah yang sangat awam buat masyarakat, seperti informasi terkait dengan rapid test, pola penularan, termasuk herd immunity yang tadi dijelaskan oleh Prof. Adi. Dan pemimpin juga wajib mampu memberdayakan seluruh rekannya untuk kepentingan organisasi dan masyarakat. Pemimpin harus mampu mempengaruhi orang lain dengan bijak, menyiapkan rencana masa depan dan beradaptasi dengan kondisi pandemik. Dan pemimpin yang bijak adalah mampu menentukan skala prioritas. Pemimpin yang mampu memilih jenis pemeriksaan, metode yang tepat, dan reagen yang baik. ATLM sudah sangat terekspos, dan Bu Endang sangat memberi apresiasi buat seluruh ATLM seluruh Indonesia, dan sangat bangga dengan tereksposnya profesi ATLM di media-media TV dan koran nasional. Kemudian pendidik juga sangat berperan penting dalam mencegah penularan COVID, tidak hanya dalam pembelajaran di kampus, tapi juga aktif dalam menyelesaikan keluar, baik melalui webinar dan media online yang lainnya. Kemudian sistem pendidikan harus segera beradaptasi, terutama di era pandemik ini, karena beberapa keterbatasan, maka kampus harus mampu melakukan berbagai teknik agar sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Dan kampus tidak hanya terkait dengan belajar dan mengajar, tetapi terkait pengabdian masyarakat. Peran kampus dalam melakukan pemeriksaan di era pandemik dapat berjalan dengan baik karena dimulai dengan niat yang baik. Maka seluruh program yang direncanakan oleh kampus akan dapat berjalan dengan baik bagi dunia pendidikan. Terima kasih para peserta webinar di seluruh Indonesia. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner dan mengikuti post test untuk mendapatkan sertifikat. Here we go now.